Saya akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu berupa video tutorial atau bedah aplikasi kependudukan. Yang pertama adalah pembuatan database. Di sini kita menamai database-nya dengan nama DB Warga. Di dalam database tersebut, terdapat beberapa tabel di antaranya kartu keluarga, mutasi keluar, mutasi masuk, tabel kelahiran, tabel meninggal, user, warga, dan warga khas kartu keluarga. Selanjutnya di dalam tabel terdapat beberapa rekod yang berisikan beberapa elemen data yang saling berkaitan, di mana nama dan jenis data tersebut merupakan isi komponen pada DB Warga. Setelah membuat database, kita akan melihat file koneksi, di mana isinya adalah coding mengkoneksikan database DB Warga dengan menggunakan PHP. Metode utama pada skrip ini menggunakan function misclick-connect. Di sini diperlukan 4 variabel agar dapat terhubung ke database, yaitu host, user, path, database. Di bagian kode, telah ditentukan detail database sebagai value dari variabel tersebut. Di dalam function misclick-connect, kita dapat melihat variabel tersebut digunakan. Function misclick-connect akan mencoba untuk terhubung ke database sesuai value dari variabel. Jika koneksi tidak berhasil, pesan seperti ini akan muncul, gagal koneksi ke database. Setelah melakukan koneksi pembuatan awal pada aplikasi ini yaitu halaman login, sebelumnya saya akan memperlihatkan folder kependudukan di dalam htdocs. Di sini kita bisa melihat folder page yang di dalamnya berisikan folder page atau halaman pada aplikasi ini. Semua halaman akan berkaitan di dalam folder page. Lanjut ke folder page login di dalamnya. Terdapat file index dan proses login. Kita bahas skrip ini merupakan tampilan login pada aplikasi ini. Di baris pertama ada session. Session adalah sebuah variabel sementara yang diletakkan di server, di mana PHP bisa mengambil nilai yang tersimpan di server. Lanjut include script ini untuk mengambil file koneksi yang telah dibuat sebelumnya. Selebihnya merupakan skrip tampilan. Kemudian proses login di sini skrip PHP yang mengatur bagaimana cara alur login. Mari kita coba runingkan. Dashboard adalah sebuah user interface. Ia berada di antara data dan desain, menampilkan berbagai matriks, angka ataupun visualisasi data. Tujuan utama dashboard adalah membantu user untuk membuat keputusan yang tepat dan cepat berdasarkan dari data yang ada. Seperti biasa skrip include artinya include berarti memasukkan. Artinya kita memasukkan file ke dalam dokumen kita. File tersebut bisa apa saja, termasuk skrip PHP, file konfigurasi, file HTML. Di sini terdapat 3 panel tujuannya untuk melihat data penduduk secara kalkulasi dan detail. Kita bisa melihat di setiap panel terdapat kalkulasi dengan sebuah skrip PHP. Di sana terdapat skrip penjumlahan data. Bagaimana mengolahnya yaitu ada pada file data index. Di sini terdapat skrip bagaimana kalkulasi menghitung data kependudukan. Mari kita coba runingkan. Pada bagian sidebar terdapat data penduduk di mana di sini merupakan data penduduk. Kita bisa menambah data dan mencetaknya. Ini adalah bagian file dan skripnya. Terdapat indeks sebagai awal, kemudian CRUD bisa menampilkan tampilan cetak di sini. Mari kita coba runingkan.
Pada bagian sidebar terdapat data kartu keluarga di mana di sini merupakan data kartu keluarga kita bisa menambah data dan mencetaknya. Ini adalah bagian file dan skripnya. Terdapat indeks sebagai awal, kemudian CRUD bisa menampilkan tampilan cetak di sini. Mari kita coba runingkan. Pada bagian sidebar terdapat data mutasi di mana di sini merupakan data mutasi masuk keluarnya aktivitas penduduk setempat kita bisa menambah data dan mencetaknya. Ini adalah bagian file dan skripnya. Terdapat indeks sebagai awal, kemudian CRUD bisa menampilkan tampilan cetak di sini. Mari kita coba runingkan. Pada bagian sidebar terdapat data peristiwa di mana di sini merupakan data peristiwa di antaranya kelahiran dan kematian yang kita data dan kita bisa menambah data dan mencetaknya. Ini adalah bagian file dan skripnya. Terdapat indeks sebagai awal, kemudian CRUD bisa menampilkan tampilan cetak di sini. Mari kita coba runingkan.
Pada bagian sidebar terdapat data user di mana di sini merupakan data admin yang mengelola aplikasi. Kita bisa menambah data dan ini adalah bagian file dan skripnya. Terdapat indeks sebagai awal, kemudian CRUD bisa menampilkan tampilan cetak di sini. Mari kita coba runingkan. Terakhir aktiviti logout admin ini adalah proses akhir dari sistem apabila admin sudah selesai dengan aplikasi.